kasus ini sudah terlalu lama tidak selesai. Jadi kami juga terpanggil gitu loh untuk sedikit memberi ini loh yang kami bisa, syukur-syukur bisa digunakan. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Karena tujuan kita adalah satu, bagaimana caranya kepolisian bisa segera mengungkap perkara ini dan selesai perkara di Subang, close gitu loh. Karena tersangkanya sudah tertangkap, motifnya sudah ketahuan, yang punya kepentingan siapa udah ketangkap dan lain-lain gitu. Terkait masalah Danu membuat YouTube dan lain-lain itu sebetulnya kan kreativitas dan saya sangat mendukung sekali minimal untuk mengisi kekosongan Danu gitu Kang Heri. Makanya sebetulnya dengan Danu banyak bermain atau banyak belajar dari Kang Heri, Kang Yahya, ini sebetulnya kan sangat positif dan saya sangat mendukung gitu Kang Heri. Nggak ada masalah. Bang Yahya juga katanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga gitu sama Bang Topan, mumpung ada waktu ya sekalian aja gitu Bang Topan nih, mohon izin. Iya, silakan. Siap Kang, saya izin mau nanya ini. Iya. Saya mencoba berbicara dari sisi skeptisisme netizen, keraguan soal warganet gitu. Bahwa terkait kemudian dikeluarkannya sketsa wajah dan badan yang sehingga banyak mengatakan ini menjadi kembali blur gitu, kira-kira begitu. Ya, tidak ada kepastian karena satu sisi juga warganet menganggap bahwa kenapa tidak dari depan saja, maka ini sebuah indikasi ketika kemudian Kabid Humas mengatakan ini sebagai DPO dan kita berdoa dan silakan masyarakat yang menemukan ciri-ciri yang demikian segera melaporkan kepada kami. Tetapi kemudian indikasi itu tidak jelas. Apa yang disketsakan itu, warganet menyatakan itu tidak jelas. Bagaimana kemudian kita menebak-nebak bahwa A adalah A, kira-kira B sama dengan B, kira-kira begitu. Yang ada adalah spekulasi demi spekulasi, asumsi yang tidak mengerucut pada orang tertentu. Dan ini kemudian seakan-akan netizen menganggap ini akan semakin memblurkan, membuat bikin semuk gitu kan. Nah, apakah ini yang seperti yang dijelaskan oleh Kang Tovan ada progres lah? Seyakin apakah Kang Tovan sebagai kuasa hukum Danu, pihak Polda ini benar-benar memproses, menyelidiki secara lebih dalam? Dan apa alasan yang lebih fixnya? Ya, Kang Yahya. Siap. Pada prinsipnya yang harus kita pegang adalah kita tetap harus percaya kepada kepolisian. Siap. Kepolisian ini walaupun dalam perjalanan kan sempat juga mencuat ada isu banpol. Banpol ini ada yang suruh yaitu kanit si A. Terus habis itu pada saat ada beberapa case ada polisi yang bernama si B, si C itu juga ada di TKP. Walaupun ada tingkat pertanyaan-pertanyaan atau asumsi-asumsi yang mempertanyakan kenapa sih oknum ini selalu ada, kenapa oknum ini selalu ikut campur, kenapa oknum ini kok selalu ada dalam rangkaian ini. Nah, ini kan sebetulnya saya yakin kepolisian juga sudah lebih bisa memahami apa yang terjadi dalam tubuh atau institusinya mereka. Tetapi yang harus kita sadari bahwa ya polisi ini juga kan ini kan kalau saya lihat kasus ini juga sudah langsung dimonitor oleh Mabes Polri, oleh Propam Mabes Polri, sehingga kalau ada kelihatan polisi yang dicurigakan terkait dalam hal ini udah ada tugasnya yaitu Propam. Jadi maksud saya kita tetap husnuzon, kita tetap percaya kepada kepolisian. Dan terkait masalah sketsa seperti itu, ya walaupun kita juga bingung ya, kita gimana cara nyarinya orang tampak belakang sama samping. Nah, saya ini juga lagi pakai baju kotak-kotak nih sekarang. Iya benar.
Nah, Saya juga tetapi kotak-kotak. saya yakin kepolisian sudah punya cara untuk dengan adanya sketsa ini, dengan adanya progres bahwa si pelaku ini atau yang di sketsa ini adalah bukan bagian dari saksi, ini kan sudah merupakan progres ya. Sehingga saya yakin polisi juga sudah tahu nih, kelihatannya motifnya begini nih, kan gitu. Jadi kita tetap berusaha membantu saja ya, walaupun sketsanya dari samping dari belakang, ya kita coba-coba aja lihat orang dari samping dari belakang, mana tahu ada yang mirip gitu loh. Tapi di luar dari masyarakat membantu, saya yakin polisi juga bekerja keras gitu Kang Yahya. Jadi kita tetap tunggu, kita tetap percaya bahwa kepolisian kita ini sangat hebat dan sangat profesional, alat-alatnya modern, sehingga hal-hal yang begini tidak terjadi lagi ke depan gitu Kang Yahya. Siap. Ada indikasi juga memang yang berkembang di masyarakat netizen ini bahwa kenapa adanya sketsa hanya dari wajah samping, belakang, dan badan, itu netizen menganggap ini kan sudah diketahui sebenarnya. Ini hanya saja menginformasikan kepada masyarakat secara umum bahwa polisian punya progres kira-kira tuh. Nah, artinya adalah ini harus nurun daripada masyarakat. Walaupun memang skeptisisme dari masyarakat lain juga ada seperti itu. Yang terpenting adalah barangkali yang seperti yang Ketum bilang, kita harus berprotokol ya, Ketum ya. Artinya progres ini sangat jelas, benar-benar dilakukan oleh kepolisian Ketum ya, gitu ya. Betul. Mungkin juga ini adalah strategi dari kepolisian, sengaja kita dikasih sketsa samping dan belakang biar si pelaku juga nggak terlalu jumawa. Iya, siap. Saya yakin sebetulnya polisi sudah punya itu sketsa yang jelas dari mukanya siapa, orangnya di mana, keluarganya siapa, itu cepat itu Kang Yaya. Iya. Saya yakin polisi sudah bergerak. Betul, sebagian seperti itu memang husnuzon ke polisinya tuh. Baik. Iya, kita tetap husnuzon. Siap. Ini masih ada lagi yang ingin disampaikan bahwa beberapa hari yang lalu Bang Topan menyampaikan bahwa Bang Topan itu bisa dikatakan mengkaji apa yuk yang akan kajian itu atau analisa itu akan disampaikan menurut versi ATS akan disampaikan ke Polda, Polri juga Presiden. Nah ini hal ini juga memang sebagian sudah kita jelaskan sesuai dengan cara pandang kita dan mungkin Kang Yahya juga di channelnya sudah menjelaskan. Tetapi ada nih di komentar katanya begini, kan ini saat ini Bang Topan bisa dikatakan sebagai tim kuasa hukum dari Danu. Nah, dengan Bang Topan membuat sebuah analisis atau berdasarkan terjun di lapangan dan sebagainya, dan itu akan diberikan. Tetapi ada juga kan, ini biar langsung dijawab sama Bang Topan sendiri, ada juga kan, ya intinya itu disampaikan oleh Bang Topan. Bisa saja misalkan dari pihak lain juga, dari pihak yang lain juga sama melakukan hal yang sama berdasarkan kajiannya. Nah, mungkin dalam hal ini bisa lebih dijelaskan sendiri sama Bang Topan gitu, biar semuanya menjadi lebih terang benderang kalau langsung dijawab, disampaikan, dijelaskan sama Bang Topan sendiri, Bang. Iya. Jadi saya juga ada melihat di channelnya Anjas Thailand itu ya, yang sempat membahas masalah itu. Perlu saya luruskan bahwa kronologi atau analisa yang kami buat itu tidak ada kaitannya dengan saksi-saksi. Jadi analisa Bang Anjas ya, saya sedikit mohon izin untuk meluruskan bahwa ini analisa persepsi kami, gitu ya. Tidak ada pengaruhnya dengan saksi-saksi. Saksi-saksi sudah diperiksa dan sudah diakomodir, sudah diperiksa, didalami oleh kepolisian. Itu adalah wewenang hak otoritas dari Kepolisian Republik Indonesia. Kami sebagai kuasa hukum, sebagai praktisi hukum, kami juga punya analisa, kami juga punya investigasi, kami juga punya kronologis yang lagi kami buat gitu loh. Itu sebetulnya untuk versi kami. Nah, Danu adalah klien kami. Dari awal kami sudah sampaikan. Kami berkeyakinan bahwa Danu bukan bagian dari pelaku pembunuhan ini gitu loh. Tetapi ya
Kalau memang polisi tetap mengarahkan ke Danu, ya kami pasti akan membela. Nah, analisa yang kami sampaikan ini juga bukan terkait Danu, karena Danu di sini sebagai saksi gitu, Kang Heri. Semua saksi ini semua saksi yang sudah diperiksa itu yang memeriksa kepolisian, dan selesai diperiksa pasti ditandatangani oleh para saksi. Tidak ada cerita BAP itu tidak ditandatangani oleh, apalagi saksi bisa menolak. Saya tidak mau menandatangani. Hebat benar Kang Heri. Iya. Pejabat-pejabat yang selama ini ditangkap koruptor atau lain-lain di BAP pasti ditandatangani Kang Heri. Gitu. Apalagi hanya seorang Danu gitu Kang Heri. Jadi maksud saya, kenapa kami sampaikan begitu Kang? Kami juga punya analisa, kami juga punya dugaan, dan kami juga punya analisa motif. Dan saya setiap mendampingi klien saya, misalnya atau jadi klien kita di Polda maupun di Polres, kami selalu sampaikan kok sama penyidik, Bang, ini menurut asumsi kami loh ya, ini kok arahnya ke sini, kan kita biasa seperti itu. Dan kami yakin bukan cuma saya gitu ya, bukan cuma kami gitu ya. Kami yakin seluruh masyarakat Indonesia punya asumsi sendiri, punya analisa sendiri. Kok kayak gini ya kejadian ini? Kayaknya kok yang melakukan begini ya. Kayaknya kok motifnya bukan, pasti begitu Kang Heri. Ya. Jangankan masyarakat, Kang Heri sama Kang Yahya aja pasti sudah punya analisa sendiri dong. Betul. Nah, analisa yang kami buat ini, kronologis yang kami buat ini rencananya kami akan kirimkan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kapolri, kepada Kapolda. Hanya kita sampaikan itu poinnya adalah kita mendukung sekali kinerja kepolisian untuk segera mengungkap perkara ini. Ya. Itu poin pentingnya dari surat yang akan kami kirimkan ke Presiden, ke Kapolri, dan ke Polda. Dan kami juga ada analisa, ada analisa kami yang kami harapkan atau semoga bisa menjadi petunjuk polisi. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Namanya kita sebetulnya bukan kita aja ya Kang Heri. Semua masyarakat tuh bisa gitu loh. Kirim aja surat untuk Pak Jokowi, kirim aja surat untuk Kapolda, nggak ada masalah kok. Bapak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Dan beliau ini bukan berarti dengan banyaknya tugas akan terganggu, tidak akan, karena beliau tinggal perintahkan, ini ada surat ini terkait begini, coba didalami. Kan banyak pembantu presiden tuh banyak gitu, ada Menko Polhukam, ada Menkumham, ada Kapolri, ya banyak gitu loh. Jadi jangan salah menilai, ini presiden seperti di channel Kang Yahya, ini presiden kita semua, yang pilih juga rakyat. Kan gitu. Yang pilih rakyat dan lain-lain. Jadi menurut kami hal ini hal biasa yang kami akan sampaikan sebagai bentuk dukungan kami kepada institusi, kepada pemerintah agar masalah yang terjadi di Subang, kasus yang terjadi di Subang bisa segera diungkap dan tidak terjadi lagi di lokasi manapun gitu Kang Heri. Gitu. Berarti kalau seandainya seperti itu sudah sangat gamblang sekali apa yang dijelaskan oleh Bang Topan terkait hal itu, terkait upaya dan cara-cara yang dia lakukan oleh Bang Topan seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dan akan dilakukan itu pada dasarnya tidak tertuju kepada kepentingan klien Abang, tetapi tertuju kepada bagaimana pengungkapan kasus yang terjadi di Subang yang dikenal dengan kasus Subang. Betul. Ini dapat cepat terungkap. Begitu ya, Om ya? Setuju. Ya. Betul sekali. Artinya ini tidak ada kaitan masalah klien kami. Klien kami ini ketika nanti memang ternyata dugaan atau analisa kita salah, ya namanya kita manusia biasa, Kang Heri. Kami berdiskusi, kami ada bukti-bukti, kami kaji, kami mengundang ahli untuk menentukan kronologis ini. Tetapi kalau memang tetap salah dan diarahkan ke klien kami, ya apa boleh buat, kita tetap harus konsekuen dan membela. Hanya sebagai masyarakat Indonesia yang punya hak dan hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi, si hukum mengingat kasus ini sudah terlalu lama, tidak selesai, jadi kami juga terpanggil gitu loh, untuk sedikit memberi, ini loh yang kami bisa, syukur-syukur bisa digunakan. Kalau enggak juga nggak ada masalah, karena tujuan kita adalah satu, bagaimana caranya kepolisian bisa segera mengungkap perkara ini, dan selesai perkara di Subang, close gitu loh.
Karena tersangkanya sudah tertangkap, motifnya sudah ketahuan, yang punya kepentingan siapa udah ketangkap dan lain-lain gitu. Ya, terima kasih gitu? Bang Topan. Secara pribadi saya walaupun memang bukan siapa-siapa, hanya bisa dikatakan sebagai warga Subang ini. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bang Topan terkait apa yang akan dilakukan, bahwa bukan untuk kepentingan klien Abang, tetapi lebih mengedepankan bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini dapat cepat terungkap. Itu artinya bahwa apa yang Abang lakukan itu bisa dikatakan mewakili juga kepada pihak keluarga korban yang memang itu menjadi tujuan dan harapan keluarga korban untuk agar supaya kasus yang terjadi di Subang ini cepat terungkap. Begitu Bang Topan. Iya Kang Heri, jadi hari terakhir kita, mungkin Kang Heri masih ingat pada saat kita selesai tahun baru kita silaturahim ke keluarga, kan memang keluarga dari Ibu Tuti seluruhnya menitipkan sama kita. Ya. Bukan hanya semata-mata Danu, tapi mereka minta juga kita untuk berupaya membantu kepolisian bagaimana caranya biar perkara ini bisa cepat terungkap, kan gitu. Ya. Nah, sehingga ini menjadi bagian dari kita. Kita berkirim surat, mendukung polisi, memberi masukan, itu kan aja gitu loh. Jadi bukan berarti dengan kami begini, kita mau melindungi Danu. Hukum di Indonesia ini sudah sangat terbuka, transparan, dan lain-lain. Tidak ada backing-backingan, tidak ada orang-orang kuatan, tidak ada orang-orang yang backing sok jagoan, nggak ada. Semuanya diterabas. Apalagi moto Polri sekarang presisi ini di zaman Pak Listio nggak bisa diomongin, disikat kepalanya, kan begitu Kang Heri? Yeah. Jadi nggak usah khawatir kita mengadu sama presiden sama Kapolda, kan mereka akan membaca. Kalau mereka menilai kita ada tujuan untuk mengamankan Danu, ya pasti mereka juga bisa melakukan hal-hal yang sesuai koridor hukum sama kita, kan gitu. Yeah. Jadi asumsi-asumsi seperti itu sekali lagi saya tegaskan tidak benar dan tidak tepat gitu Kang Heri. Siap. Terima kasih Bang Topan atas waktunya nih yang menurut saya sudah sangat lama sekali menyita waktu Bang Topan nih. Iya, ngopi dulu Kang Heri sama Kang Yaya, kayaknya kurang kopi tuh. Siap. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bang Topan dan tim juga keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Mungkin itu saya dan sukses selalu Bang Topan untuk terus bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan, kira-kira seperti itu. Amin, terima kasih Kang Heri, Kang Yaya, salam hormat, salam hormat dari saya untuk seluruh sahabat-sahabat Heri Susanto, Kang Yaya, Bang Jack, Bang Freddy, Danu, dan semua YouTuber yang saya lihat sangat transparan, sangat humanis, dan sangat kekeluargaan untuk bagaimana caranya mengawal kasus Subang. Terima kasih banyak. Semoga perjuangan kita, upaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendapatkan keberkahan, disehatkan, dan sahabat-sahabat Kang Heri, Kang Yaya semua juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Saya izin kembali aktivitas dulu. Terima kasih Kang Heri, Kang Yaya. Siap. Terima kasih. Lanjut ya. Siap. Makasih ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap, Terima kasih.